Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minad duhuri wal ayyam amma ba'. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan uraian tentang keutamaan mengendalikan lisan. Hal yang berkaitan dengan pengendalian lisan itu banyak. Misalnya tidak ghibah, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak berdusta, tidak bersumpah palsu, tidak menyindir, tidak mengolok-olok, tidak membentak, tidak berbicara yang lebih keras kepada orang yang lebih tua, PHP, dan sebagainya. Namun di sini akan saya bahas bagaimana pengendalian ucapan secara umum saja. Kaum mukminin rahimakumullah. Salah satu hal penting yang menjadikan orang itu masuk surga adalah akhlak. Bahkan misi utama Rasulullah diutus di muka bumi ini sebagai penyempurna akhlak. Menjaga lisan adalah unsur utama dalam pembinaan akhlak. Karena sangat pentingnya menjaga lisan, Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa besar itu salah satu sebabnya dikerjakan oleh lisan yang tak terjaga. Beliau berkata, Nabi SAW ketika ditanya tentang amal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, lalu beliau bersabda, Taqwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan baiknya akhlak. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang penyebab dosa-dosa besar, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-famu wal farj, yang menyebabkan dosa besar adalah lidah dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Inna hadza auratanil mawarid. Sesungguhnya lidah ini menjerumuskan kita dalam banyak masalah. Tersebut di dalam hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Setiap menjelang pergantian tahun, kita sering mendengar atau membaca di media sosial orang bercanda. Katanya mau mencari kalender yang banyak tanggal merahnya. Maka dalam suasana social distancing COVID-19 ini di tahun 2020, Allah mengabulkan omongan itu. Sekarang anak-anak sekolah, mahasiswa, para karyawan, pegawai, dosen, guru, semua merasakan seakan-akan hari-harinya penuh dengan tanggal merah walaupun tidak libur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanza'u bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka ini mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika usai Presiden mengumumkan bahwa Mendikbud kita, Mas Nadiem ini atau si founding father Gojek, orang-orang banyak yang berkomentar bahwa wah besok bakalan sekolah dan kuliah online. Maka nyatanya sekarang bagaimana? Kita baru sadar kalau yang dijadikan bahan bergurau menjadi kenyataan. Dan kenyataan ini tidak selalu mengenakan. Kini sudah mulai banyak yang menuliskan perasaan hatinya bahwa sekolah dan kuliah dengan bersemuka lebih mereka rindukan, dan sekolah dengan online ternyata menjemukan. Lain daripada itu, suatu kisah
Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril. Karena dalam suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkorban 100 ekor unta, 300 ekor lembu, dan 1000 ekor kambing. Ketika itu malaikat Jibril memujinya bahwa, "Wahai Ibrahim, engkau adalah satu-satunya orang di sepanjang zaman yang paling banyak berkorban." Nabi Ibrahim menjawab malaikat Jibril, "Kalaupun aku diperintahkan oleh Allah mengorbankan putraku pun akan kukorbankan." "Jibril, korbanku belum seberapa. Andaikan aku diberi oleh Allah anak laki-laki, andaikan aku diberikan oleh Allah putra, andaikan Allah memerintahkan supaya kukorbankan, maka akan kukorbankan." Nabi Ibrahim saat itu belum punya anak. Maka ketika punya anak Ismail menjelang remaja, ada perintah Allah untuk mengorbankan putranya. Dan apa yang terjadi di hati Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata akan mengorbankan putranya itu, Nabi Ibrahim belum punya anak. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak Ismail menjelang remaja, ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya. Apa yang terjadi? Perintah pada mimpi di malam yang pertama, Nabi Ibrahim gemetar, bingung dan takut. Terus disusul dengan mimpi-mimpi berikutnya. Persoalan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah adalah hal khusus yang istimewa. Maka dalam hal ini, dalam istilah Jawa luput cinatur, kita tidak usah menganalisis terlalu panjang. Jelas Nabi Ibrahim dikuatkan oleh Allah menerima ujian itu. Maka kendalikanlah dalam berkata-kata. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pernah saya dengar ada seorang nenek yang sudah amat tua. Ketika akan berangkat ibadah haji, ditangisi oleh anak cucunya. Kata-kata mereka, "Nek, semoga nenek hajinya selamat, sehat, dan hajinya mabrur ya." Nenek yang sudah tua itu pun menjawab, "Amin. Nak, jangan khawatirkan aku. Seandainya aku mati di Arab, tidak mengapa kok." Apa yang terjadi? Nenek itu naik haji tahun 2013. Saya satu pesawat dengan nenek itu. Ketika pesawat yang mengangkut pulang para jemaah haji itu baru sekitar 20 menit meninggalkan landasan pacu Bandara Jeddah, nenek berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek telah meninggal dunia. Apa kata nenek sebelumnya? "Jangan kau tangisi aku. Aku mati di Arab pun sudah siap." Kematian adalah wewenang Allah. Etikanya di sini adalah bahwa kita tidak boleh lancang berbicara tentang kewenangan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memutuskannya. Kadang kita sembrono bercanda, tetapi Allah melakukan haknya sesuka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu berhati-hati dalam berucap. Ada kisah lain tentang cerita marahnya ibunda dari Abdurrahman. Ketika sebut saja ibu Abdurrahman ini usai menyajikan makanan di atas piring, putranya yang balita menaburkan pasir dan makanan itu hampir seperti menaburkan berambang goreng di atas piring bakmi godok dan bakmi goreng bagi orang Jawa. Tetapi ini yang terjadi adalah orang Arab. Maka makanan yang siap saji ditaburi pasir itu menjadikan marah ibunya. Namun sang ibu yang solihah ini berucap dengan marah tetapi masih terkendali dan bagus kata-katanya. Apa yang ia katakan? "Idhab wa ja'alakallahu imaman fil haramaini." Hayo pergi nak, jadilah kamu imam di dua masjid besar Saudi Arabia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Siapa balita ini? Dia ternyata Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram Mekah. Masya Allah. Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram Mekah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Raja Saudi menghargai kedudukan imam ini setara dengan menteri. Oleh sebab itu, apa yang menjadi doanya ibu ini dikabulkan sebagai kemuliaan Allah yang diberikan pada ibu yang mengendalikan kata-katanya.
Maka contoh-contoh tadi penting kita resapi. Kita perlu melakukan pilihan kata atau diksi. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ada diksi terpuji, ada diksi netral, dan ada pula diksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membuat ucapan bermanfaat dan bukan ujaran kebencian. Buatlah ujaran-ujaran kita ini ujaran yang bermanfaat dan menyenangkan. Bukan ujaran kebencian yang menyusahkan dan merugikan orang. Dan agar ucapan kita ini bermanfaat untuk semuanya, sehingga dapat menjadikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Hati-hati kalau kita ini sebagai pemuka masyarakat, public figure, jika akan berkata-kata, pilihlah kata-kata yang selamat dan bermanfaat. Az-Zuhri, Ibnu Syihab, si ulama besar zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pernah menasihati sang kepala negara. Ketika itu dinasihatinya dengan 4 hal. Wahai Tuan Kepala Negara, hati-hatilah berada di tempat yang tinggi, karena tempat jatuh itu amat dalam. 2. Waspadalah Tuan, karena sering terjadi hal yang sifatnya mendadak, maka persiapkanlah dengan baik. 3. Semua perbuatan itu ada penilaiannya, maka berhati-hatilah. 4. Janganlah engkau dengan mudah menjanjikan sesuatu kepada orang lain jika sekiranya engkau tak dapat menepatinya. Hal terakhir inilah juga berkaitan dengan pengendalian ucapan. Quran surah Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapakah yang terbaik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan menyuruh untuk melakukan kebajikan atau mengamalkan amal soleh, dan berkata bahwa aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqotun illa arba'ati nafarin. Talil Quran, wa hafidil lisan, wa mutmaimil ji'an, wa sha'im fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan kepada 4 orang. Orang yang membaca Quran, orang yang sengaja menjaga lidah, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, dan orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam Nasoihul Ibad, Syekh Nawawi memberikan ucapan dari Imam Al-Qasai dari Bahar Kamil, yang artinya, jagalah lisanmu untuk mengucapkan sesuatu yang agar tidak kena musibah. Jagalah lisanmu untuk mengucapkan sesuatu yang tidak menyebabkan terjadinya musibah. Sesungguhnya musibah terwakilkan pada apa yang diucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 18 yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwa barang siapa yang mencela saudaranya karena perbuatan dosanya, maka ia tidak mati hingga dia sendiri akan melakukan hal yang sama. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam hadis Bukhari disebutkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan jika tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Lalu di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya telah mendapat kemenangan yang besar. Kata-kata yang baik ini penting kita ucapkan.
Di dalam hadis Nabi, Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan kata-katanya itu. Dan seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang dimurkai oleh Allah tanpa dipikir panjang, maka Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam dengan kata-katanya itu. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Malik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di atas surga. Hadis sahih. Para kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah. Akhirnya saya sampaikan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pendengar dan pemirsa uraian ini senantiasa selalu dirahmati Allah, dijadikan keluarganya sejahtera lahir batin dunia dan akhirat. Putra putri kita dijadikan orang-orang yang menegakkan sholat, soleh dan solihah, dilimpahi rezeki Allah sehingga hidup kita manfaat dan barokah, dan kalau sudah sampai waktunya bisa menghadap kehadirat Allah dengan husnul khatimah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.